Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kiero, sebagai petani kapulaga. Sebagaimana saya kemarin telah janjikan bahwa akan menjelaskan tentang benih unggul atau bibit unggul untuk tanaman kapulaga. Saya akan menjelaskan dulu bahwa bibit kapulaga yaitu ada terbagi daripada empat bagian yang diantaranya yaitu kelas 1. Kelas 1 itu memiliki batang yang sebesar jempol tangan, memiliki batang sebesar jempol tangan, kemudian mempunyai anakan atau tunas ini sebanyak 3-5 anakan, ini 3-5, dimana anakan ini dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan akan menghasilkan anakan lagi, yaitu sekitar 4 atau 3. Berarti udah otomatis hanya dalam satu pohon saja dalam waktu 3-4 bulan akan menghasilkan 20 pohon atau 20 batang. Nah, oleh karena itu ini dipastikan dalam 1 tahun sudah bisa berbunga atau bisa berbuah. Selanjutnya jenis kapula unggul yang nomor 1 ini memiliki tinggi hampir 2 meter. Memiliki tinggi hampir 2 meter, dan nanti anaknya pun kalau kita memberikan pupuk yang maksimal atau pemeliharaan yang bagus, maka tunas-tunasnya pun akan seperti induknya, akan seperti ini, dan akan memiliki ketinggian sekitar 3 meter atau 2,5 meter, dan akan menghasilkan buah atau akan menghasilkan dompolan sekitar 50 butir per dompol, dan akan menghasilkan jumlah dompolan sekitar 10 dompolan. Jadi 10 dompol kali 50 berarti 250 biji. 250 biji ya, perkiraan 1 on udah dapat atau 100 gram. Ini untuk tahun pertama, bahkan bisa lebih. Nah, ini untuk kualitas bibit kapula kelas 1 itu harganya kurang lebih ya, kalau sekarang ya sekitar 2.000 lah sampai 2.500. Tapi ya terkadang jarang penyedia bibit yang memberikan bibit seperti ini. Karena apa? Dalam waktu dekat saja ini akan memberikan hasil. Ini sebaiknya kita membibitkan sendiri. Caranya mudah, nanti akan saya jelaskan setelah menyampaikan dari kelas-kelas yang kedua, ketiga, dan keempat. Ini yang kelas 2. Kelas 2 memiliki tinggi hanya 1 meter. Memiliki tinggi hanya 1 meter dan besarnya sebesar telunjuk. Sebesar telunjuk saja ini besarnya, dan memiliki anak sama. Hanya kalahnya dia belum cukup umur, dia belum besar, tapi ini cukup bagus juga, termasuk super. Karena dari postur tubuhnya ini udah bagus lah, udah gemuk. Ini kebanyakan yang dijual juga kadang-kadang jarang seperti ini. Karena ini kalau dijual, kalau saya jual aja udah, kalau 2.000 yang menjual bunganya aja udah dapat 2.000 rupiah. Itu nggak usah menjual ininya. Nah, ini untuk kelas 2. Ini untuk kelas 2, maka akan menghasilkan anaknya itu, ini aja anaknya udah 4 ya. Tunasnya udah 4, nanti akan menghasilkan anaknya yang besar gitu dalam 1 tahun itu ya sekitar 15 pohon, 15 tunas, dan akan memberikan buah kurang lebih ya 7
apa itu 7 tangkai atau 7 dompolan. 7 dompolan. Nah ini untuk yang kelas 2 atau nomor 2. Ini cukup bagus juga, ini sudah termasuk super. Kalau yang tadi yang kelas 1 itu kadang-kadang jarang dijual oleh penyedia bibit. Nah, kemudian yang ketiga ini seperti ini. Kebanyakan yang dijual atau yang ada di penyedia bibit ini ya seperti ini. Tinggi memang 1,20 m tinggi, 1,20 m. Kemudian besarnya sama seperti sebesar telunjuk dan tidak memiliki anakan. Ini cukup lama tidak memiliki anakan. Jadi perkirakan anakan keluar setelah 4-5 bulan. Dan dalam jangka waktu 1 tahun akan memberikan anak paling banyak ini 7. Berdasarkan pengalaman saya, kalau kita melakukan budidayanya yang baik. Melakukan budidaya yang baik. Ini yang ketiga. Kemudian terkadang juga para petani memperoleh bibit seperti ini, bahkan beli seperti ini. Ini sementara kalau saya gitu ya, tanaman kapel seperti ini buangan karena udah tua, sudah tidak produktif, buahnya sudah keluar, tunasannya sudah nggak ada, ini tinggal mati saja. Gitu. Tapi kebanyakan petani kadang-kadang ya di kebun saya juga pada diambilin, lumayan katanya daripada mubadir ditanam. Ya boleh-boleh saja. Nanti cuma yang jadi catatan kalau ditanam akan menghasilkan anakan yang sebesar rokok atau sampai sebesar korek api, kecil-kecil, dan dia akan kalau pemupukannya bagus 3 tahun baru bisa keluar anakan yang besar. Ini jelas kalau menggunakan ini sangat rugi sekali. Karena dia tuh dalam 1 tahun hanya beradaptasi mengeluarkan anak, dan tahun kedua hanya bisa memberikan anakan yang cukup standar seperti tadi kelas 2. Itu. Ini ya kadang-kadang yang petani yang tidak tahu ya asal aja, daripada beli mendingan manfaatkan yang ada. Tapi padahal yang sebenarnya ini cukup merugi. Karena yang paling besar biaya itu bukan bibit. Sebenarnya di tenaga kerja, kemudian di pupuk dan di lahan. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam menggunakan bibit ini. Nah, kemudian bagaimana ini untuk cara penanamannya atau cara kita melakukan penanamannya, yaitu ini pucuk daripada ini harus dibuang. Pucuk ini harus dibuang untuk mengurangi penguapan. Kalau bisa sisakan aja 2. Ini dibuang. Karena apa? Untuk mengurangi penguapan. Karena kalau didiamin, tidak dipotong, ini memerlukan air, memerlukan nutrisi, ya otomatis akan kurus, berpengaruh kepada batang, sedangkan akar belum berfungsi. Kebanyakan petani tidak dipotong. Pada akhirnya apa? Di sini patah. Karena kejemur, dia kurang nutrisi, kurang air, akhirnya patah, kena bakteri atau jamur, kena penyakit, lalu menjalar ke sini, menjalar ke bawah. Itu kadang-kadang udah di bawahnya terlalu panjang. Ini kan 2,5 meter awalnya. Ini 2,5 meter. Nah, makanya di sini harus diperhatikan tentang pengangkutan dan penanaman. Jadi pengangkutan sebelum diangkut ini dipotong dulu, kemudian hati-hati dengan menempatkan ini dalam pengangkutan. Biasanya dibalik, ditumpuk kemudian dibalik. Itu jangan disusun pangkal semua. Maksud saya dibalik adalah satu sama lain begini.
supaya mengurangi gesekan. Itu ini begini cara membawanya, mengurangi gesekan antara pangkal akar atau pangkal tunas. Nah kemudian selanjutnya tip untuk memperoleh bibit banyak sebenarnya mudah. Kita jangan tergesa-gesa dan jangan terburu-buru ingin memperoleh bibit yang banyak. Karena kalau terlalu banyak bibit ya kadang-kadang kita khawatir dengan kualitas, dengan pengangkutan, dan juga modal yang cukup lumayan. Jangan tergesa-gesanya gimana? Biasanya kalau yang beli benih kapulaga itu banyak, tinggi. 1.000, 2.000, ada yang sampai puluhan ribu. Kita direkayasa, jangan terburu-buru untuk tahun pertama. Ya, untuk tahun pertama kita membeli bibit yang super. Bibit yang super seperti ini. Dalam 1 tahun ini bisa menghasilkan 20 sampai 30 bibit. Kalau kita nilai uang, ini pokoknya beli 2.000. Kalau menghasilkan 30, udah berapa ini? Udah 60.000. Berarti menghasilkan uang udah 58.000 per pohon. Kemudian kita dapat bibit yang diharapkan. Kemudian dari pengambilan sampai penanaman waktunya tidak terlalu lama, akhirnya mengurangi iritasi atau mengurangi kelajuan di dalam bibit ini. Ini saya mengalami seperti itu. Daripada membeli bibit banyak-banyak, kadang-kadang kualitasnya juga belum tentu dijamin. Masih kalau kita memerlukan 2.000 pohon cukup dengan 100. Kita tanam di lahan-lahan yang dekat pengairan, yang mudah disiram atau mudah diairi. Kemudian dikasih naungan. Kasih naungan dengan jarak 1 meter ke 1 meter. Selama 1 tahun, jarak 1 meter ke 1 meter itu bakal ketemu. Antara rumpun dengan rumpun itu bakal ketemu. Sehingga yang pada akhirnya kita akan mendapat bibit yang bagus, bibit yang unggul. Ini sering banyak petani yang melakukan di semai dulu, yang dekat pengairannya biasanya di dekat-dekat kolam, dekat-dekat sawah itu, sambil kita menyiapkan lahan. Kalau terburu-buru apa adanya, kadang-kadang udah di kebun itu tidak seperti yang dekat sawah atau dekat kolam, pertumbuhannya sedikit. Lebih baik kita membuat pembibitan sendiri, beli sedikit aja. Kalau kita untuk penanamannya butuh kebutuhannya itu 2.000, cukup beli 100. Kemudian kita semaikan sendiri, kasih naungan. Dalam 1 tahun kita mendapat 2.000 bibit. 2.000 bibit kalau dikalikan saja 2.000 itu sudah berapa? Kita dapat keuntungan sekitar 4 juta dikurangi pokok pembelian cuma 200.000. Udah 3.800.000. Kita belum menjual bunga, belum menjual buah, tapi sudah mendapat keuntungan bibit dari penyemaian kita sebesar 3.800.000. Nah itu tip-tip untuk pengadaan bibit. Kemudian dalam penanaman kita harus perhatikan, kadang-kadang petani itu terpancing manakala sudah ada hujan 1-2 kali, Oktober, November, itu bahkan Desember juga sebenarnya belum waktunya menanam. Kenapa? Tanaman kapulaga itu memerlukan pengairan yang maksimal. Biasanya pas curah hujan tinggi-tingginya, Januari atau Februari. Karena apa? Kalau telat nggak kehujanan aja 1 minggu, ini akan layu karena akarnya belum kuat, terus pertumbuhan sedang pesat-pesatnya, air tidak ada, kering. Kadang-kadang suka ada kemarau yang mendadak selama 2 minggu, nggak bakalan kuat, akan mati. Apalagi yang umurnya ini seperti tua seperti ini, nggak bakalan kuat. Tapi petani kadang-kadang disamakan dengan menanam tanaman-tanaman kayu-kayuan seperti albacea. Kalau kapulaga lain, betul-betul yang curah hujannya sudah mapan, baru kita nanam. Jangan terpancing. Itu saya itu sering mengalami seperti itu. Kadang-kadang kita
berpikirnya tentang pupuk, tentang obat, padahal bukan. Dari menentukan waktu tanam kita itu tidak tepat. Nah itu untuk tanaman. Tadi persemaian kita sudah dibahas, maka mari kita bertani saja dengan kapulaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.